betul. Jadi sekarang siapa yang duduk di sebelah kanan Bapak? Sudah aku bilang itu Yesus. Nabi. Itu Yesus jawaban kami loh. Itu iman Oh, kami. berarti yang ngomong sama Mahkamah Agama itu siapa juga? Yesus. Berarti ada berapa Yesus? Berapa Yesus? Allah kegelapan. Kuasa Roh Kudus yang di dalam Yesus adalah Allah terang. Jadi ini orang dua yang duet, mereka yang Lucifer dan Yesus yang duet. Agak lagi istilahnya. Gini, Allah kegelapan vs Allah terang. Allah kegelapan itu Allah kan punya kuasa roh jahat. Anda kalau minum langsung Sebentar Bu. Enggak, sebentar Bu. Allah kegelapan itu siapa Bu? Sudah itu gimana Bang? Kalau sudah itu apa gimana Bang? Sama. Nah, kenapa tadi diumpamakan Muna Nora sudah pergi? Apakah sudah sampai? Orang begini, orang bertanya, itu. orang bertanya kepada saya. Dengar dulu, orang bertanya, Nora di mana? Saya ngomong, mulai dari sekarang Nora sudah keluar dari rumah ini. Berarti saya sudah keluar, bukan berarti belum Iya, keluar. Nah, sebentar. Mulai sekarang, Tadi sudah pergi, ini sudah anak keluar. manusia sudah duduk. Pertanyaan saya, sudah duduk atau belum? Iya, setelah penyalipan dia duduk dan dia adalah Allah itu sebelum sendiri. Nah, sekarang waktu dia ngomong ini sesudah apa sebelum penyalipan? Makanya Sebelum belajar penyalipan Kristen itu, aja kalian tuh Islam gawe. Ini sesudah apa sebelum penyalipan? Sebelum. Nah, kalau sebelum penyalipan, pertanyaan saya, yang dimaksud Yesus siapa anak manusia yang sudah duduk ini? Yesus itu sendiri. Jadi ada berapa Yesus? tujuh Yesus. Bunda Nora, saya tanya, Bunda Nora, kita kembali ke. Aku menjelaskan ini. Ada berapa Yesus? Loh, sudah satu saya jawab. Mau percaya silakan, tidak percaya silakan. Gini loh Bang, maksudnya Bang. Kalau yang namanya di atas tadi sudah duduk, perikopnya kan di depan mahkamah. Saya nggak fokus ya. Saya tunggu. Nah, masalahnya dia masih hidup. Jadi ini Yesus yang mana? Maksud Bunda Nora itu. Kalau dia di atas sudah duduk, tapi di bawah masih hidup, masih di sidang. Nah, itu loh maksudnya. Itu Yesus yang mana lagi? Itu loh maksudnya. Itu rohnya yang duduk sama Bapak Allah. Oke, saya terima ya. Kakao. Oke, jadi- Terima dulu. Oke, terima dulu. Oke, Oke. sebentar ya Kakao ya. Oke, sekarang Nah, saya tanya. jangan dipaksakan kalau nggak Sebentar diterima, dulu. Bunda. Dimi dulu. Sebentar Oke, Kakao. oke. Jadi, Sebentar. berarti yang duduk di sebelah kanan Bapak itu adalah rohnya Yesus, benar? Roh kata Oke. Gary. Tuh. Nah, pada waktu Yesus disalibkan, roh ini keluar dari diri Yesus, dari jasad Yesus. Nah, ini rohnya yang keluar dari jasad Yesus kemana? Ya ke Bapak Allah itu tadi, Bapak Allah itu. Oh, tapi sudah duduk di sebelah kanan Bapak. Begini, Anda itu kalau meninggal itu matinya itu di jalan, bukan di roh Bapak Allah. Sekarang begini. Yang sudah duduk di sebelah kanan Bapak itu adalah roh Yesus. Benar? Ya. Nah, Yesus masih hidup kan? Bukan. Sambil diposting ulang kawan-kawan. Posting ulang dan di tap-tap. Bukan, itu kan Yesus waktu mengatakan itu dia masih hidup di depan mahkamah. Ada yang mengatakan Yesus begitu, itu tulisannya yang ngarang-ngarang. Berarti Bible-mu salah gitu. Bible-nya salah gitu, Bebelnya. Jadi apa bebelnya dari? Perikopnya ini Yesus di hadapan mahkamah agama masih hidup. Itu enggak itu, yang jelas itu sudah disalib, itu sudah mati tuh. Kakao, baterai mau habis, turun aja malu kali itu. Jadi Anda tidak paham Masih tentang itu. hidup, Gary. Hidup dari mana sudah di samping Bapak Allah kok hidup dari mana? Ini Di ya. samping itu. Tunjukkan. Muncung sebentar dek. Ini perikopnya. Yesus di hadapan mahkamah agama. Nah, dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olok dia, berarti dia masih hidup. Nah, kita buka yang 69. 69 apa katanya? Ini Yesus yang ngomong. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang maha tinggi, yang maha kuasa. Kata mereka, kalau begitu, Allah, Yesus masih hidup. Pertanyaan saya, kalau Yesus masih hidup, terus yang duduk di sebelah kanan Allah maha kuasa ini siapa? Kena. Yang bapaknya Kena bun. Bunda Nora kena. Gak apa-apa, nggak apa-apa. Yang sudah meninggal itu di samping Bapak Kanora Allah, turun dulu bukan nanti Yesus. mati lagi aku jambak. Kanora biar. Jangan usah. Kalau saya turun makin dikena juga dia. Nah, pertanyaan saya, siapa yang duduk di sebelah kanan Bapak, sementara Yesus masih hidup? Nggak ngerti tentang Yesus. Islam aja kalian nggak paham. Lah kok ngajari tentang Kristen, Anda itu salah. Nggak boleh kayak gitu, Bunda. Jangan memaksakan argumennya Bunda ke pemikiran. Bang J sama Gembala kok mirip. Adik kakak kan. Jadi belajarlah agama Anda sendiri, biar ngerti tentang agama sendiri. Agama sendiri loh, Anda itu masih belum sempurna.
Gary, Iya. Gary, kok beribet banget sih, beribet banget Kak Nora. Tadi nanya, Mana tadi kalian yang tuh? duduk di sampingnya itu siapa? Kok beribet banget kau? Iya tadi. Nanti Yesus kalau saya mengatakan. tanya bingung juga. Nanti Ya kalau saya tanyalah, tanya ini pertanyaan belum pusing. dijawab kok udah nanya Nanti kalau lagi. saya tanya mutar-mutar. Begitu kan betul, kelakuan betul. kalian. Ya betul. Jadi sekarang siapa yang duduk di sebelah kanan Bapak? Sudah aku Itu bilang siapa? itu Yesus. Nabi. Itu Yesus Bukan jawaban Yesus. kami loh. Itu iman Loh, kami. berarti yang ngomong Iya. sama Mahkamah Agama itu siapa juga? Yesus. Berarti ada berapa Yesus? Berapa Yesus? Dia Tuhan. Ribet banget kalian ditanya. Dia nggak bisa terpisah dengan Allah. Makanya kalian harus paham tentang Tritunggal. Kalian harus paham itu dulu, baru kalian bisa mengerti. Oke. Bisa kok. Oke. Sekarang saya tanya, Roh Kudus ada berapa? Sebentar, Roh Kudus ada berapa? Roh itu cuma Habis satu, Yesus, tapi Roh bisa Kudus, berhadapan gimana dengan sih? Allah. Roh itu, oke, Roh itu ya sebentar Tadi Geri. nanya terus. Ya sebentar, Roh Kudus Kapan itu saya cuma satu. nanya? Sebentar, Gitu. Roh Kudus cuma satu berada di dalam diri Yesus, benar Geri? Iya, tapi bisa bicara dengan Bapak Allah. Lah sedangkan Ya, ini nggak bisa. sebentar. Nah, Doa aja roh pakai ada yang umpan. sabar. Roh yang ada pada yang duduk di samping Bapak, itu roh siapa? Roh Kudus. Nah, itu kau bilang jasanya, satu. jasanya. Roh Kudus, sebentar. Roh Kudus sudah duduk di samping, di sebelah kanan Allah Bapa. Benar? Ya. Nah, terus Roh Kudus yang ada pada diri Yesus pada waktu Yesus di hadapan Mahkamah Agama, itu roh siapa? Roh Kudus yang mana? Iya sama Roh Kudus juga di ilmu apa itu namanya rawa rontek. Loh itu dia paham Tuhan nggak kau? kok gimana sih? Dia Tuhan Allah Maha. Karim, ya salam, ya salam. Bunda Nora, dia maha Tuhan Ada yang Maha lagi Kuasa, kan, Allah gitu loh. Karim, Gusti nu agung. Makanya kau itu harus Allah Gusti, turun dulu. Gusti, ya salam. Kau aja Nah, bisa nah. ngerti kok. Nggak usah dipaksakan. Ya oke, Allah Bunda, Karim, Bunda nggak usah Allah paksakan kalian. untuk bisa mengerti karena Bunda nggak ngerti memang gitu loh. Ya Memang tidak bisa Allah, dimengerti ya kakak. Allah. Memang tidak bisa Sekarang saya mau dimengerti. tanya boleh? Iya Saya mau memang tanya orang boleh? mereka itu sama kau itu on. Lu yang Gary. Saya mau tanya mereka Udah boleh? ngerti antara Saya mau rokok. saya mau Bunda, tanya Bunda Nora boleh? turun dulu, terus naik lagi. Soalnya di Oke. sini ada keterangannya di ini dulu, terus turun lagi. Terus naik Saya lagi, langsung naik diskusi lagi, sama langsung naik lagi. Bang Soleha ini. Saya diskusi sama Miftah ya. Boleh? Bang, saya Ya. piangin itu bisa bang, bisa terbang bang. Saya piangin, makanya harus Waduh, ini belajar dulu tentang diskusi atau ilmu. gimana sih? Saya diskusi sama Miftah ini, Ustadz ya, Ustadz dari lulusan Nah, kau mana nih? bertanya lah, kau bertanya aja lah. Iya oke. Saya tanya sama siapa? Sama Bunda Nora ya. Ya Terserah. kasih Islam aja dia enggak paham itu. Tunjukkan Islam aja, enggak usah Yesus. Diam kau, Itu Gary, nggak ah. bisa itu. Enggak, Islam itu apa? saya cuma simpel ada. Saya cuma simpel aja pertanyaan saya yang tadi Bunda Nora. Bunda Nora kan tidak percaya kitab Injil itu adalah Susah, Kak, namanya. dalam Alkitab. Iya kan? Loh, Bunda? Iya kan? Nggak percaya. Nah, sekarang yang menjadi kepercayaan Bunda Nora yaitu kitab Injil itu kitab yang mana Bunda? Coba tunjukkan ke Oh, nggak saya. tahu, nggak urusan saya. Lah. Nggak urusan saya. Berarti- Ada Wah, berarti ketahuan. Selamat sore. bagi manusia. Selamat sore, selamat sore. Mengimani. Mau kita Injil mau Mengimani di mana? kitab Mau disembunyikan Injil. di mana? Ditaruh di mana? Berarti Bunda Tidak menolak urusan umat keimanan Bunda Muslim. sendiri. Kau bertanya sama saya, kau diam. Berarti ngarang. Menolak keimanan Bunda sendiri, menolak Bunda. Dikencangkan Rukun tetep iman. layarnya. Rukun iman ada 6. Salah satunya mengimani kitab-kitab terdahulu. Artinya apa? Kami mempercayai bahwa ada kitab-kitab sebelum Al-Quran Nur Karim diturunkan kepada umat Muslim. Ada kitab yang sudah diturunkan kepada Nabi terdahulu untuk disampaikan kepada umatnya. Dan Nabi Muhammad kan jelas itu naik ke langit. Sabar, pemakan anjing, Bang, pemakan anjing, bang, sabar. sabar dulu, Bang, sabar dulu. Sabar, Bebong. Ya. Tema Ya. Grace, iya izin naik. Boleh saya naikkan Boleh, semua, ya. tapi satu-satu ya, satu-satu ya. Itu sama. Saya sudah Kalau nggak naik. bisa tenang kau, Roh Kudusmu turun Iya, kau. iya, iya. Ya, Aku saya- sudah- Mending sama sesama perempuan. Oke, sesama perempuan ya. Gary, Oke, kau sesama pakai perempuan. BH, kau Baik, pakai baik. BH bini kau. Iya, iya, iya. Iya, iya, sabar dulu. Iya, pakai BH dulu, cari BH. Iya, iya. Tidak sempurna, sabar. Iya, iya. Iya, iya. Sabar dulu, sabar dulu. Saya yang sapa. gue yang baru masuk tolong ya. Iya, Kalau sabar, memang sabar, kalian sabar. bukti mau naik, sudah naik tolong di mute dulu. Ya, Saya jelaskan yang tadi. Iya, sabar dulu, sabar dulu. Memang heran saya, OTP ini kok kenapa ya? Tidak ada adab gitu. Orang ngomong. Sabar dulu, Kak. Aku tadi bilang Kasih oke tahu. Bun gitu. Aduh, Iya, iya, sabar dulu. Ya, silakan Bunda Nora, silakan. Pelan, Silakan. pelan. Yang di sebelah Ya, kanan ya. Allah Bapak. Saya jelaskan. bisa sama. Iya, silakan. Oke, ya, lanjut Kak Nora, lihat, lanjut. Ya, saya sudah katakan, tidak sempurna keimanan kami seorang muslim, tidak mengimani kitab-kitab terdahulu. Artinya apa? Kami percaya bahwa ada kitab terdahulu yang diberikan kepada Nabi dan Rasul Allah pada zamannya. Kitab Zabur, Taurat, Injil, ada. Terus mana kitabnya Nora? Itu nggak urusan kami. Sudah dikatakan di dalam Al-Quran, ya, kitab terdahulu itu sudah tidak ada. Terus bagaimana? Apa petunjuk bagi kalian? Petunjuk bagi kami hanyalah Al-Quran Nur Karim yang menceritakan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, mengutus Nabi dan Rasulnya kepada kaumnya pada waktu itu. Sudah selesai fix.
Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW membawa syariat baru, yang dimana syariat pada zaman nabi-nabi terdahulu itu sudah tidak berlaku lagi. Karena apa? Karena Allah sudah mengutus nabi penutup, nabi terakhir. Nah itu yang harus kamu ikuti. Tetapi kalau kalian tidak mau mengikuti tidak masalah, makanya kalian disebut sebagai seorang kafir. Begitu udah selesai gitu loh. Kamu memaksa bahwa Injil itu adalah Injilnya Yesus. Buktikan sama saya. Di mana Yesus ketika mengatakan segala firman yang kau sampaikan kepada aku telah kusampaikan kepada mereka. Apa isi firman Yesus? Mana isinya? Al-Quran jelas. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan oleh malaikat Jibril, ya, terus mengumpulkan para sahabatnya untuk menuliskan. Thank you. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, akhirnya sahabat-sahabat beliau memutuskan untuk menjadikan mushaf Quran agar bisa dihafalkan. Makanya kalau orang penghafal Al-Quran, hilang pun Al-Quran itu tidak masalah karena sudah apa? Sudah melekat di sini gitu loh. Paham ya? Nah silahkan si Femi atau si Fema. Ini Femi. Ini satu orang atau dua orang, ini beda orang ya? Nah, tadi Kak Perla. Oh ya, silakan Kak Femi. Fema. Dulu. Ya silakan. Fema dulu Iya ya. Fema dulu. Iya silakan. Saya mau memberi statement bahwa Ya. kekristenan itu pecah. Ada yang menyembah Yesus dan ada yang menyembah Tuhannya Yesus ya. Dan saya yang menyembah Tuhannya Yesus. Denom. Ya. Jadi seperti itu. Oke, berarti Unitarian. Ya, boleh. Unitarian, saksi Jehovah. Ya. Antara itu yang ada beberapa aliran yang tidak menyembah Yesus. Kalau yang percaya bahwa Tuhan itu Tritunggal, pasti dia ujungnya menyembah Yesus. Tapi kalau yang ya seperti itu kalau Tritunggal. Sedangkan aliran aku itu yang menyembah Bapa, Sang Bapa. Yesus hanyalah seorang nabi. Karena di Alkitab itu banyak sekali ayatnya bahwa Yesus itu utusan. Salah satunya saya kutip di Yohanes 12 ayat 49 dan 50 itu Yesus sendiri mengakui bahwa Yesus berkata, semua yang kulakukan, semua yang kukatakan datangnya dari yang mengutus aku, yaitu Sang Bapa. Seperti itu ya. Oke. Seperti itu. Jadi kita menyembah Sang Bapa. Siap. Dan Ya, silakan. kalau tadi Bunda Nora bilang mengapa Kristen, terutama kekristenan yang menerapkan persis yang diisi Alkitab itu bahwa Allah Sang Pencipta yang Maha Kuasa itu di sana adalah Yahweh ya. Yahweh. Seperti itu. Jadi Yesus memanggil Bapa. Yahweh itu Yesus memanggilnya Sang Bapa gitu ya. Jadi kita seperti Yesus. Murid Yesus yang sejati mengaku muridnya Yesus, Tuhannya harus sama persis yang disembah oleh Yesus. Seperti itu ya. Buat teman-teman yang di bawah, bantu tap-tap ya, kencengin tap-tap, share-share, posting ulang, jangan laporin ya teman-teman. Saya mau bacakan ayat di Kisah 1 ayat 8. Itu di sana dikatakan bahwa kitab Injil itu akan diberitakan ke Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi untuk seluruh bumi. Untuk seluruh bumi. Seluruh bumi itu manusianya tentunya keturunan Adam dan Hawa. Jadi Yesus itu untuk seluruh manusia keturunan Adam dan Hawa. Tetapi kembali lagi ke masing-masing kepercayaan. Kita harus saling menghormati dengan kepercayaan masing-masing orang, kan seperti itu ya. Apalagi di Indonesia ya, banyak agama seperti itu. Terus di Matius 24 ayat 14 juga dikatakan bahwa Injil Kerajaan Allah akan diberitakan ke seluruh dunia yang berpenduduk sebagai kesaksian sampai akhir itu tiba. Jadi harus diberitahukan Injil itu ke seluruh dunia. Tetapi mau menerima atau tidak juga itu keputusan pribadi masing-masing. Seperti itu. Nggak ada paksaan kan? Nggak ada kan yang namanya agama paksaan. Itu Bunda Nora ya. Jadi termasuk di Matius 28 ayat 19 sampai 20 itu perintah Yesus mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarilah apa yang kuajarkan kepada mereka dan baptislah
dan aku menyertaimu sampai akhir zaman. Seperti itu ya. Jadi sampai akhir zaman. Kita menjadi itu. Oke, bisa bergantian. Silakan Kak Nora. Ya silakan. Mbak, Kak Feme, kita nggak perlu lagi tanggapi. Nanti ditanggapi. Silakan Kak Feme. Fema dan Feme. Ya. Fema dan Feme. Blog pribadi. Kak Feme. Dibuka mute-nya, Kak. Ya, silakan. Halo, Ya, halo. gimana Mayu? Halo, Ya, Ibu, ada yang bisa saya bantu? Aman. Silakan. halo. Aman. Iya, Kak, silakan. Oke, Ya. masuk. Oke, Bless, Kak, begini. udah bless, udah masuk banget, udah bless ini. Lanjut. Ya. Ya, silakan, Kak. Allah bukan fisik, Allah roh. Allah itu rohnya Yesus. Jadi Yesus punya 2 kodrat roh. Dalilnya? Dibantu waktu dalil? dia diserahkan ke tangan orang berdosa itu kan anak manusia. Yesus kan berkata anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan orang berdosa dan ia akan dibunuh, tapi pada hari ketiga dia akan dibangkitkan. Jadi begini, dasar kehadiran Yesus di dunia itu adalah 2 nubuatan di Taman Eden. Pertama, manusia mengalami kematian. 2, Allah berjanji kepada Lucifer iblis, turunan Ya, dari Lucifer itu perempuan iblis, Kak. inilah yang akan meremuk. Ya itu. Di kematian Yesus 3 hari. Suatu perjanjian dengan iblis. Cuman Lucifer kan penguasa alam maut. Iya. Bunda, Jadi sebelum sebelum panjang. Yesus mati, Bunda, sebelum panjang. orang mati Bunda itu, Feme. Bunda Feme sebelum panjang. Bunda mau nggak membuat perjanjian dengan iblis? Saya tanya dulu. begini, kan karena iblis Gimana? manusia Mau nggak mati. buat perjanjian dengan iblis? Saya tanya. Dulu. Loh, Tunggu kan dulu. Tuhan membuat perjanjian Oke. dengan iblis. Berkali loh, Oke, Bunda. saya jawab. Nah, Allah punya 2 kuasa. Kuasa roh jahat pada Lucifer, kuasa roh jahat pada Lucifer kuasa adalah Tuhan Allah yang membatasi kegelapan. kuasa Tuhan. Allah kegelapan. Kuasa Roh Kudus yang di dalam Yesus adalah Allah terang. Jadi ini orang 2 yang duet, mereka yang Lucifer dan Yesus yang duet. Ada lagi istilahnya. Allah karim. Apa, Pak? Ya. Tuhan duet, ya Allah. Alif, kita duet ya nanti ya. Allah itu. Ya, Kita duet ya nanti ya. Duet ya, duet ya. Ada Tuhan duet nih, kita dapat ilmu baru, Tuhan duet ya. Oke? Ya. 3 hari di dalam kematian Yesus, rohnya membersihkan dosa-dosa orang mati yang terpenjara di alam maut dalam kekuasaan Lucifer, iblis penguasa alam maut, mulai dari zaman Adam sampai ke orang-orang Israel yang telah mati karena tidak mampu melaksanakan hukum Taurat secara 100%, sehingga hanya beberapa yang selamat. Setelah itu membebaskan mereka. Jadi Yesus itu bangkit, itu rohnya yang kembali ke tubuhnya. Jadi kita sinkronkan di kayu salib. Ya Allah, mengapa engkau tinggalkan aku? Jadi Jadi dia di sidang itu adalah anak manusia, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, bukan duduk fisik. Ini penjelasan Tuhan Yesus perjumpaan pribadi, bukan duduk fisik. Itu Oke, baik. artinya Izin Ibu izin sebentar. Ya, Ibu yang bawah mulutnya tolong dikondisikan dulu, izin ya. Ini kan ada Kakak Feme ya. Jadi Kak, ya Ibu ngomong sendiri, saya nggak dengar ya, itu ngomong dalam bahasa roh. Kakak Fema setuju dengan narasi Kakak Feme? Mohon maaf. Kalau kami harus ada yang tertulis, Kan sama-sama jadi Kristen. pakai data. Iya, Pakai data. Jadi Kakak Feme Grace bisa dibantu datanya seperti halnya Kakak Fema. Aduh, lama-lama Feve pula. Aduh, susah kan namanya Feme. Aduh. Enggak, namanya Feme, satu Fema digabung Feve kan. Aduh. Kakak Fema di open, Kakak Grace dibuka mute-nya. Dibuka mute-nya. Mame, Kakak Fema, Jangan Pak Pepe, jangan. Kan mereka lagi duet, akhi. Mereka lagi duet di mana sih? Enggak, tadi itu iya, maksudnya Kakak Feme itu di mute. Bisa, saya mau Kakak Feme dibuka mute-nya gitu biar ngobrol sama Kakak Fema gitu. Jadi setuju nggak? Ini kan minta dalil nih. Sisi Kakak Fema kan sesuai dengan dalil gitu. Iya, data baik. Ya, silakan, data. Kak Feme. Datanya adalah ayat-ayat. Udah dikuasai roh kegelapan. Udah gelap ya. Ya, silakan Kak Fema. Kak Fema. Dibuka mute-nya. Ya. Ya. Jadi Waalaikumsalam, Umi. Karena dia roh kegelapan udah nggak ada lagi. Sekarang. jadi gini. Iya, gimana? Tadi bilangnya setelah bangkit masuk ke tubuh Yesus. Itu tidak ada ayatnya ya. Yang ayatnya yang ada itu bahwa Yesus itu diciptakan sebelum bumi ada. Diciptakannya Yesus
seperti halnya Adam. Adam diciptakan sebagai manusia kayak kita, daging dan darah. Yesus sebelum turun ke bumi, dia diciptakan sebagai makhluk roh seperti malaikat. Ya, tidak kelihatan oleh mata kita tetapi ada ya, gitu. Nah, ini kita sudah sering bahas sama. Hello Ibu, Yesus tidak Iya, diciptakan. tunggu Kak Fema, biar dibantah Kak Fema dulu. Kita kan duet ini, duet maut. Oke, Aku selesai. Oh iya. Yesus adalah Sang Firman dan Roh Kudus yang bersama turun di dalam tubuh Yesus. Iya. Allah. Itu kata-kata itu nggak ada ayatnya ya, nggak ada ayatnya ya. Bapa itu sumber firman dan Roh Kudus. Ketika Bapa berfirman, kan bukan hanya berfirman, kuasa dari dalam dia keluar untuk mengerjakan firman-Nya, yaitu Roh Kudus keluar Allah gitu yang kan. turun ke dalam tubuh Yesus. Itulah maka Allah di dalam Bapa, Allah dalam Roh Kudus dan firman itu sama Bapa sendiri. Roh Kudus Yesus bilang kan, gini, Roh Kudus itu yang punya miliknya hanya Bapa. Roh Kudus itu keluar dari Bapa. Bu, seperti bikin roti, Allah kan berfirman jadi. Kan Allah sebagai Bapa tidak main sulap-sulapan, jadilah. Kan kuasa yang keluar dari dalamnya yang akan mengerjakan sama firman-Nya, jadilah. Tidak mungkin langsung semua yang keluar kuasa yang keluar dari dia dalam ini Ibu yang Trinitas yang saya jelaskan, kuasa yang keluar dari dalam Allah sebagai Bapa yang mengerjakan firman atau menyampaikan firman kepada nabi-nabi. Jadi Allah itu kan punya kuasa. Iya dong. Kamu kan bilang Allah Maha Kuasa. Kalau Allah cuma berfirman, berkata-kata, dia tidak ada kuasa. Betul. Di dalam Allah Roh lebih besar dari alam semesta, kan? Tidak mungkin Allah lebih kecil dari alam semesta. Jadi ketika dia berkata, firman itu kan pikiran, perasaan yang keluar, kehendaknya apa? Dia sendiri yang tahu kuasanya. Langsung ia keluar untuk mengerjakan perkataannya, firmannya. Itulah yang turun di dalam Yesus. Maka Yesus dibilang firman yang hidup, Allah yang hidup. Karena Allah itu kan yang Roh Kudus. Ibu Femi, izin bertanya. Tadi yang Tuhan duet itu maksudnya Allah Bapa duet sama Roh Kudus atau gini, Allah kegelapan vs Allah terang. Allah kegelapan itu Allah kan punya kuasa roh jahat. Sebentar Bu. Enggak, sebentar Bu. Allah kegelapan itu siapa Bu? Lucifer, Allah kegelapan. Nah, sekarang roh jahat yang daripada Allah saya ambil yang kita Samuel. Dan turunlah dan keluarlah roh jahat yang daripada Allah dan masuk ke Raja Saul. Dan saat itu juga Raja Saul mau membunuh Daud. Jadi Allah punya ada kuasa roh jahat itu yang kepada Lucifer. Jadi manusia awal kehidupan itu diberikan oleh Allah kegelapan, dan di akhir episode Allah terang yang muncul. Turunan dari perempuan inilah, yang akan meremukkan kepalamu. Maka Allah menggunakan orang Mesopotamia. Sebentar ibu, turunan dari perempuan mana Bu si roh yang jahat ini, si Allah yang jahat ini? Dari perempuan inilah Hawa yang akan meremukkan kepalamu, kepala iblis, Lucifer yang menjelma di Taman Eden ini, tuh yang ular tua itu, buah yang tidak baik itu bukan buah fisik. Jadi itu suntikan Lucifer kepada manusia, maka manusia mengalami disuntik. Bahasanya intelek banget ya, iya. Bukan suntik pakai jarum. Iya, paham saya. Maksudnya tuh menyuntikkan kejahatan gitu Bu ya, maksudnya ke situ gitu kan. Iya. Maka itu manusia ketika mati rohnya tidak bisa lurus ke atas, tidak bisa kembali ke sang pemilik roh yaitu Allah, Bapa segala roh. Maka itu manusia mengalami kematian tubuh dan roh-roh orang mati terpenjara di alam maut dalam kekuasaan Lucifer, iblis penguasa alam maut sebelum Yesus mati. Yesus telah membebaskan mereka yang orang-orang mati mulai dari zaman Adam yang masa hidupnya berhubungan dengan Allah. Di kematian Yesus itu ia menyelamatkan orang-orang mati yang terpenjara di alam maut mengalami sakratul maut. Ya, mengalami sakratul maut, disiksa oleh bawahan Lucifer, malaikat-malaikat maut, karena bukan hanya Lucifer yang terjatuh ke dalam perut bumi. Tapi Bu Femi izin saya bertanya. Ibu ini penginjil kah? Ibu ini penginjil kah atau pendeta? Iya, Ibu ini penginjil atau pendeta? Saya debater terkalahkan di grup-grup debat. Oh, pantas. Saya punya karunia pelayanan kesembuhan dan karunia alam. Karunia alam hujan baik. Iya Bu. Ibu adalah seorang debater yang tidak bisa terkalahkan. Betul. betul.
Aku J. Sama, aku pun sakit kepala aku yang bawah ini. Kayak mana ini? Aduh. Sana ibunya dikasih suntikan. Ya, si Alip, Lip, suntikan mati Lip, tolong Lip. Ya, diracikan ya, 50 mili ya. Oke, lanjut. Ya. Ya kalau sendiri kok nggak bisa, harus duit kita nyuntikannya. Oh iya, kita duet juga ya Lip ya. Oke, kita duet juga ya. Oke. Ya salah. Itu Kakak Nora, dia masih ngomong itu Kakak Nora. Kawan-kawan bantu di Love Orange ya, akunnya kena lagi dan di tap kalau bisa. Kalau ada Love Orange bantu Love Orange. Rawa Bunda mati. Feme. Bunda Femi, iya silakan Bunda Neng, silakan. Bunda Feme boleh bertanya nggak? Ya, lanjut aja. Itu masih cerocos itu Bunda, itu masih cerocos itu. Tadi dengar. Silakan Bunda Neng. Apa pertanyaannya? Ini Pertanyaan kira-kira satu nih itu lah. kira-kira dia pakai kitab apa ya bisa nyerocos kayak gitu maksudnya? Oh iya. Gitu. Arti Maha Iya. Kudus itu apa? Arti Maha Kudus Maha itu Kudus apa? itu artinya dia tidak terkena segala sesuatu yang berbau yang namanya najis. Yesus itu nggak Daniel, itu kudus. kitab Daniel pasal 19 ayat 20 sampai 26, seorang yang diurapi yang akan datang yaitu Maha Kudus, ia akan dibunuh, akan datang. Dia sudah datang. Udah ngomong Kristen kan diurapi, sudah Bu. datang. Iya, itu kitab Daniel, malaikat Jibril datang kepada Daniel memberitahu. Jibril. Gabriel, Kak Jibril. Gabriel, kamu kan mengganti Oh, nama perpaduan. Gabriel Iya, menjadi sinkritisme. Jibril. Tuhan Iya, Yesus iya, bilang iya. yang Maaf, datang maaf. itu akhirnya Saya tanya, Bu. bukan Gabriel, Oke, bukan oke. Jibril. Saya tanya, Bu. Ini perjumpaan tadi. Ibu, saya tanya. Nabi-nabi itu menubuatkan kematian Tuhan apa kematian Nabi? Kematian Nabi. Ya, yang dinubuatkan kan ini Yesus kan, yang dimaksud. Tuhan kan tidak akan mati. Tuhan kan roh. Roh manusia saja tidak mati. Kenapa Tuhan mati? Kenapa Tuhan itu roh pun dia akan Tapi yang mati mati? di kayu salib ini siapa, Bu? Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan orang berdosa dan ia akan dibunuh, tapi pada hari ketiga ia akan Bu, gak usah panjang-panjang, nanti saya suntik mati pula, Ibu. Yang Ya, mati anak manusia bukan Tuhan. Yang mati di kayu salib ini gelarnya sebagai apa? Manusia. Anak manusia, dia kan punya dua natur, anak manusia dan anak Allah. Yang mati di kayu salib ini gelarnya apa, Bu? Anak manusia. Anak manusia itu Tuhan Yesus kan sudah bilang, anak manusia Ini akan kan diserahkan. Tuhan. Gimana sih? Dia kan saat berbicara itu dia roh Allah masih di dalam tubuhnya. Allah keluar sejak di Taman Getsemani. Keluar dari Dia mana, Bu? berbicara sinkronkan, anak manusia akan Mana diserahkan. ayatnya, Bu Feme? Mana Anak- ayatnya? Gini Bu, Ibu harus sinkronkan, anak manusia akan diserahkan. Sinkronkan, Berarti Bu Fema. Allah sudah keluar. Maka Yesus Ada di Bluetooth salib gitu loh. berkata, Jadi harus dikoneksikan "Ya dulu, Allahku, disinkronkan." ya Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Sejak kapan Allah tinggalkan Yesus? Aku jalan Sinkronkan Bu. Memang Tuhan Yesus bilang tidak semua belum semua ditulis di Apa nama alat Bluetoothnya, Bu? Bu, namanya apa, Bu? Ada pas. Roh Kudus. Roh Kudus. Jadi kita jelaskan, perjanjian Iya. lama berlaku sementara karena membahas hal kedagingan, perjanjian baru berlaku selama-lamanya membahas hal roh. Artinya di perjanjian baru membahas hal roh, tinggikan kuasa roh kita, jangan kuasa daging kita lebih tinggi dari kuasa roh kita. Karena Tuhan bertakhta di hati manusia, supaya Tuhan bisa masuk di hati manusia, tinggikan kuasa roh kita, jangan kedagingan kita. Bu Femi bisa gantian, Bu. bukan cuma- Ibu kayaknya dari tadi berbicara pakai mulut yang bawah. Tapi jadi izin ya, saya tahu ya mulut Anda 3 ya. Tapi mohon maaf ya, gantian ya. Jadi saya biar kita tanya jawab gitu, Bu ya. Ya, kita tanya jawab boleh ya. Mungkin Ibu bertanya kepada kami dan kami bisa bertanya kepada Ibu gitu ya. Mohon maaf sekali, mohon maaf. Iya, silakan. Ya, Oke, Ibu ke gereja, Bu. Ibu ke gereja hari Minggu? Saya, Heeh. Heeh. Saya iya hari Minggu gitu. Ini apanya ini apa? Dihilangkan aja, kan udah masuk Kristen apa? Iya. Namanya Apa-apa. JJ. Gini aja nggak apa kan biar diskusi santun. Apakah itu anak? Oke, yang Ibu sembah ini siapa? Bapak atau anak? Tuhan Yesus. Oh, berarti kedagingannya yang Ibu sembah, bukan kerohaniannya. Ya, Tuhan Yesus. Di dalamnya kan Bapa, di dalamnya kan Roh Kudus, Firman. Oh, jadi Yesus ini kemasukan rohnya Bapak gitu. Bagaimana, Bu? Minta tolong dijelaskan. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa, bukan duduk fisik. Penjelasan Tuhan Yesus itu artinya setara. Setara. Dua Tuhan berarti? Allah yang keluar dari Bapa kan itu setara. Itu kan Bapa sendiri. Yang saya jelaskan tadi dari Bapak. Allah yang keluar Allah itu apa, Bu? Roh Kudus itu kan Allah. Itu kan kuasa Allah yang keluar. Allah yang disebut Bapa.
Ini kan Trinitas. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Majang. Allah yang disebut Bapa adalah sumber keluarnya firman dan kuasa, yaitu Roh Kuasa Roh Kudus. Yang saya jelaskan tadi, ini 3 ini adalah dari Bapa. Allah keluar dari Bapa. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah keluar dari Bapa. Bapak berduet. Kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Sembahlah kepada Tuhanku, Tuhanmu, Allahmu, Allahku, Allahmu. Allah keluar dari Bapa. Itu cemana lo, Bu? Allahnya berduet dengan Allah. Coba teman-teman Kristen, masih betah kalian di Kristen? Coba lihat. Bunda Nora tolong dibacain di 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Coba 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4. Saya lagi nyari yang lain. Berapa? 1 Yohanes 4. Ya. Ayat 9 dan 10. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah keluar dari Bapa. Allah. Tapi di Alkitab nggak ada kata-kata Allah Anak. Dalam hal ini, inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Apa yang mau diambil poinnya di sini? Ya, itu bahwa Yesus baik di bumi maupun di surga sebenarnya posisinya tetap anak Allah ya. Karena ayat yang mengatakan Yesus Tuhan itu juga tidak ada. Makanya kami ikutin kata Yesus bahwa yang harus disembah itu Sang Bapa. Ya, Allah Bapa itu. Masalahnya begini, Bunda Fema, ya. Anak Allah itu bukan berarti Allah itu beranak, benar kan? Bukan, dengan diciptakan. Adam pun pertama kali juga dibilang anak Allah. Musa pun dikatakan anak Allah. Ya, cuma yang diciptakan langsung dari tangan Bapa sendiri itu Adam dan Yesus aja. Yesus diciptakannya di surga, tadi yang saya sudah dijelaskan di awal. Nah, kalau Adam diciptakan di bumi, kalau di Alkitab, di Taman Eden, di daerah Irak. Taman Eden itu diciptakan karena ada ayat-ayatnya bahwa sampai sekarang itu buktinya fisiknya itu masih ada sungai-sungai yang mengairi Taman Eden, yaitu Sungai Efrat dan Sungai Tigris sampai sekarang masih ada. Itu dulu diciptakan sungai-sungai itu untuk mengairi. Kalau saya tahu pemahaman Kristen, Adam diciptakan dari apa? Dari unsur-unsur debu dan tanah. Tanah yang ada di bumi nih, yang kita pijak ini. Ya, di Taman Eden. Astagfirullahaladzim. Loh, memang iya, emang ayat-ayatnya mengatakan seperti itu, bahwa Adam diciptakan dari unsur-unsur debu dan tanah, dibentuk lalu diberi nafas. Aduh ya Allah ya Rabbi. Di Taman Jadi Eden. debu dan tanah ini yang kita pijak ini yang menciptakan Nabi Adam. Ya, tapi ya kala itu kan memang Taman Eden baru aja dibentuk sama Yahweh, sama Bapak Yahweh itu. Pertama kali yang ada itu Taman Eden. Pertama kali bumi sudah ada. Tetapi Taman Eden itu diciptakan, dibentuk itu di daerah Irak. Nah, dari situlah setelah ukurannya berapa tamannya? Saya harus riset dulu, harus buka lagi ya, gak hafal ukurannya. Tetapi di sana dikatakan bahwa sungai-sungai itu namanya Sungai Pison dan Efrat dan Sungai Tigris itulah untuk mengairi taman tersebut. Oke, berapa lama penciptaan bumi dan langit? Selama 6 harinya Allah ya. 6 hari? 6 harinya Allah. Dari mana? Mundur dikit nggak apa-apa, Bu. Mundur dikit. Dari mana berhitung bahwa 1 hari itu memakai apa berhitung 1 hari itu, Bu? Kalau kita kan taunya kan dari matahari. Matahari muncul, dihitung. Kalau di Alkitab kan udah tertulis juga ada jawabannya, Bunda. Ya, tertulis di mana, Bun? 1 Korintus 1 Petrus 3 ayat 18. Itu Apa dikatakan? Dikatakan bahwa 1 harinya Allah itu sama dengan 1000 harinya manusia, 1000 tahun manusia. Jadi, nah, kalau 1000 tahun, kenapa dikatakan 6 hari? 6 harinya bagi Tuhan ya, bukan bagi manusia. Berarti 6000 ya. Lah, ya betul. Berarti kan
butuh waktu sampai ribuan tahun untuk menjadikan langit dan bumi ini, betul kan? Iya, alam semesta, ya. Oke. Kenapa bisa dikatakan hari Sabat itu adalah hari ke-7? Karena selesainya Tuhan menciptakan langit dan bumi dan manusia. Paham nggak, Bu? 1 hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Iya, betul. Benar? Nah, 6000 tahun Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kenapa pada waktu hari Sabatnya jatuhnya hari Sabtu? Yang bilang hari Sabtu siapa? Loh. Perhitungan Yahudi hari Sabtu itu adalah hari Saya Sabat. bisa tunjukkan hari Sabat itu hari Sabtu. Oh, ikutan kalender Yahudi ya? Loh. Jadi kalender siapa? Masehi. Masehi kan Ya, belum ada. kalender Yahudi, betul. Emang kita pakai kalender Yahudi, betul. Nah, Ya, jadi memang. mana tahu bahwa hari Sabtu itu adalah hari Sabat. Sementara satu hari itu 1000 tahun. Ya, di dalam perhentian setelah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya itu langsung setelah 6.000 tahun manusia itu hitungan manusia itu ya masuk ke hari ke-7 itu ya memang hari peristirahatan setelah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kenapa hari Sabtu, Bu? Iya, karena hitungan hari seperti itu. Loh, kalau gitu hari pertama saya tanya itu hari apa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Senin ya untuk Masehi ya. Hitung dulu. Minggu, Bu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Minggu, Jumat, Bu. Sabtu. Minggu ke-7. Iya, hari Sabtu kan hari yang ke-7, berarti hari Minggu duluan. Iya, hari Minggu ya, hari Minggu ya. Pertanyaan saya. Nah, hari Minggu kalau diciptakan mulai pertama, berarti kan 1000 tahun nih. Hari kedua. Kan coba kita baca di dalam Kejadian 1 deh, kita buka deh. Paham Ibu ya, biar paham ini ya. Kejadian 1. Oke. Buka di dalam Kejadian 1. Apa dikatakan? Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutup samudera raya, dan roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Elohim, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Elohim melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap, dan Elohim menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Pertanyaan saya, kenapa hari pertama di sini diterapkan hari Minggu? Padahal nggak ada tertulis. Iya, memang penciptaan seperti itu. Terus yang jadi begini ya. Berfirmanlah Elohim, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Pertanyaan saya, terang itu dari mana sumbernya? Kalau hari keempat baru diciptakannya benda penerang. Terangnya antara langit dan bumi itu kan tadinya Bu, paham Bu ya? Dipisahkannya langit dan bumi itu. Dari mana terang itu muncul, Bu? Bagaimana rumah saya ini bisa terang kalau nggak ada sumber penerangnya seperti lampu dan listrik? Ya itu atas kuasa Allah ya. Jadi nggak bisa diselami dong kalau kayak begitu. Bunda Fema, coba pahami, resapi pertanyaan Kak Nora. Coba pahami dulu. Bu, baru menjawab. Kalau Bu Fema mengatakan itulah kuasa Allah, berarti ini seperti kalau kami katakan Allah menciptakan akal manusia untuk tidak difungsikan, Bu. Ya harus difungsikan. Bagaimana mau fungsikan? Sebentar. Bagaimana mau fungsikan? Sementara kamar saya ini gelap, baru saya katakan terang. Sementara nggak ada sumber penerangnya, Bu. Berupa lilin, berupa lampu. Ya itu karena Allah Maha Kuasa, Maha segalanya, Maha bisa. Makanya saya katakan, berarti Tuhan ya Kristen menciptakan manusia, ya, untuk tidak difungsikan akalnya ketika diberikan akal. Anda mengatakan, coba Bu baca ya, ini sebentar ya. Kita baca yang ini Bu. Berfirmanlah Tuhan, hendaklah tanah, ini ayat 11-nya. Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pepohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Pertanyaan saya lagi Bu, bagaimana mungkin tumbuh-tumbuhan bisa bertumbuh Bu, kalau tidak ada juga matahari Bu? Proses fotosintesisnya bagaimana Bu? Nah kita baca lagi yang berikutnya. Berfirmanlah Tuhan, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Tuhan menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, yaitu matahari kan, dan yang kecil untuk menguasai malam, yaitu bulan dan bintang.
dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semua itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semua itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Pertanyaan saya, Bu, kenapa telat diciptakannya matahari, Bu? Bagaimana biji-biji tunas bisa tumbuh, Bu? Gak ada matahari. Bagaimana dia mau Ibu bisa bayangkan nggak? Ibu bisa bayangkan nggak? Bayangkan, Bu. Penciptaan itu kan 1000 tahun, Bu, prosesnya. Saya nggak tanya seberapa ribu tahun. Logika kita lah, Bu. Saya kan tadi sudah memberikan contoh. Rumah ibu gelap, terus ibu katakan terang. Bagaimana bisa ibu katakan terang kalau tidak ada alat penerangnya? Bagaimana bisa dikatakan siang hari, Bu? Ya kita kan Kalau bukan tidak ada Tuhan, Bu. matahari. Dia kan Tuhan. Loh, makanya saya Dia bilang, berarti Tuhan Anda menciptakan Anda, diberikannya akal tetapi untuk tidak difungsikan. Bu, Itu kata Ibu. Allah menciptakan manusia itu, Bu, menciptakan makhluknya itu dengan berbeda-beda, Bu. Binatang pun makhluk Allah, Bu, diciptakan oleh Allah. Iya, tahu. Tapi Semut memiliki aja otak, iya. sabar, Bu. Memiliki otak, tidak memiliki akal. Manusia memiliki otak dan akal. Bu, makanya saya satu contoh analogi yang paling gampang sebenarnya. Saya sudah katakan, bagaimana mungkin motormu bisa berjalan kalau tidak ada bensin? Harus ada bensin, Bu. Iya, tahu. Nah, coba secara logika. Ya, saya bilang sama anak saya, mati lampu kan? Saya bilang sama anak saya, kan terang kan, Nak? Pasti akan dikatakan bodoh sama anak saya. Mama ini matanya picak ya, Mak ya? Tengok gelap kok dibilang terang. Terus saya katakan, itu kuasa Tuhan. Coba Ibu jawabannya di itu, Bu, di Yesaya 11 ayat. Silakan dibaca. Iya, jawabannya Ibu itu biar Alkitab yang jawab. Iya, silakan. Ya, saya 11. Yesaya Coba dibaca. 55 ayat 9. Silakan baca. Baca, Bu. Ibu yang baca. Loh, Anda yang mengeluarkan dalil loh. Gimana sih, Bu? Biar Ibu yang biar jelas. Kalau kita diskusi, Anda yang membaca, saya mendengarkan karena Anda yang mengeluarkan dalil. Tapi saya enggak bawa Alkitab. Terus yang Ibu buka ini apa? Alkitab saya itu ada di ingatan yang udah saya catat-catat. Ya udah, silakan kalau gitu kalau ada diingatan. Adanya Poinnya di aja, HP, Bu. adanya di HP. Nggak apa-apa, poinnya apa poinnya? Poinnya bahwa ya coba dibaca, Bapak aja yang baca. Bang Jai. Bapak Jai. Ya, saya berapa, Bu? 55 ayat 9. Iya. Poinnya apa, Bu? Poinnya. Saya minta poinnya aja. Ya itu jawabannya bahwa pikiran manusia itu jauhnya sama dengan langit dan bumi. Jadi tidak ada yang bisa menyelam. Tidak ada, Bu, di situ kalimatnya kayak gitu. Nggak ada kalimat begitu. Ada, coba. Pikiran manusia nggak ada. Nggak ada, Bu. Semua pendengar supaya itu baca. Ibu kan tahu poinnya. Saya cuma mau minta poinnya aja kan, Ibu udah hafal di kepala Ibu. Minta poinnya aja. Ya Apa coba poinnya? poinnya kayak gitu. Gimana? Dari Yesaya 55:9 itu ada kata-kata yang sesuai dengan apa yang mau Ibu utarakan gitu. Di situ poinnya. Iya, Apa tadi poinnya? bahwa pikiran dan rencana Tuhan itu jauh lebih tinggi bagaikan langit dan bumi kalau dibandingkan sama manusia. Jadi kita tidak bisa mendikte Tuhan selama 1000 tahun kok kenapa gelap-gelap kok menciptakan, kan nggak bisa seperti itu. Bu, sebentar, Bu. Kalau memang kita tidak bisa mendikte yang seperti ini, setidaknya jangan dituliskan. Biar tidak didikte. Contoh seperti ini. Tuhan, kenapa matahari? Aika, aku Uti. Tuhan, kenapa matahari tidak bisa dilihat secara langsung oleh mata? Yang kita lihat ini, Bu, hanya bias cahaya matahari loh. Nggak ada satupun makhluk yang bisa menatap matahari langsung. Kenapa? Iya, betul. Nah, inilah menunjukkan kekuasaan Allah, Bu. Tetapi ketika Allah menerangkan tentang penciptaan, berarti Allah di situ menyuruh manusia untuk berpikir. Bagaimana mungkin dia menciptakan segala sesuatu, dia mengatakan jadilah terang, maka terang itu jadi, lalu dipisahkan terang itu dari gelap. Sementara mataharinya tidak ada. Ya kan nggak gelap gulita, Bu. Kan Aduh, sedangkan Bu, bacalah, Bu. Makanya saya bilang ini Kristen ini nggak baca Bibelnya ya. begini ya. Itu Diam dulu, Bu. kuasa Allah kita nggak bisa, Bu. Kita nggak bisa, Bu. Itu kuasa Allah, Siapa Bu. dulu tamu yang satu lagi? Bang Bentar Indra, ya. Bang Indra, Muslim apa Kristen, Bang? Islam, Bang Indra Islam itu. Oh, Masya Allah. Biarkan aja, Bang. Biar situ. Ya. Tunggu dulu ya. Ini ya, Bu ya. Ibu bilang. Sebelum itu saya mau baca yang tadi ya. Seperti langit dan bumi tingginya daripada bumi. Tunggu, pakai kacamata dulu. Seperti langit lebih tinggi dari bumi, jalanku, kata firman Allah, lebih tinggi daripada jalan kalian, dan pikiranku lebih tinggi daripada pikiran kalian.
itu bukan poin ke situ, Bu. Kalau Ya pikiran itu, kalau itu jawabannya, kenapa kok penerang kok baru hari keempat, hari ketiga baru diciptakan benda-benda penerang? Kenapa Kak udah umur 2000 tahun, ya kan? Udah diciptakannya kok baru ada penerang? Kan itu tadi pertanyaannya Bunda Nora. Nih ya, Bu. Baca nih, Bu. Di dalam Kejadian 1, Bu. Tadi kan Ibu bilang katanya bukan terang. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Gelap gulita, Bu. Iya, tapi tetap kan Maha Kuasa, pasti bisa lah. Buktinya terbukti jadi begini. Bu. 1 tambah 1 berapa, Bu? Kenapa kok begitu ya? Ya, enggak begini, Bu. Akal itu diberikan oleh Tuhan agar kita bisa memfungsikan. Ketika di dalam Bible Anda, ya, ketika di dalam Bible Anda, hari benda penerang diciptakan hari keempat, terus hari pertama sudah ada yang namanya terang, terus Anda bilang itu kuasa Tuhan. Nah, ini berarti Tuhan itu tidak membuat akal kita berfungsi. Itu kan kata Bunda Nora. Oh, Tapi sekarang makanya saya tanya, 1 tambah 1 berapa? Ya 2. Loh, dari mana Anda tahu 2? Ya, matematika kan seperti itu. Atau dari mana Anda tahu? Coba jabarkan sama saya, dari mana Anda tahu? Iya kan kita belajar dari TK 1 tambah 1. Nah, berarti Anda fungsikan kan? Nah, saya bertanya lagi, seandainya nggak ada lampu, nggak ada lilin, atau benda penerang lain, kira-kira terang apa tidak, Bu? Kalau kamar Bu Nora ya gelap lah. Kamar saya gelap kalau nggak ada lilin atau lampu. Nah, bagaimana mungkin matahari belum ada, tapi dikatakan terang, Bu? Nothing impossible untuk Tuhan itu. Yang nothing impossible itu, Bu, ya, seperti begini, ya. Bagi Tuhan tidak ada yang nggak seperti bisa. Bunda Sarah yang sudah dikatakan monopause atau uzur, sudah lansia, tetapi Allah membuatkan suatu keajaiban, dia bisa hamil. Itu yang tidak mungkin bagi Tuhan. Ya, tapi sekarang udah terbukti bahwa langit dan bumi seperti ini. Sudah terbukti apa, Bu? Makanya saya bilang kitab Anda ini bisa diterima apa enggak? Ya jelas bisa diterima lah. Ini ya. Masya Allah. Satu contoh ya. Satu contoh nih, saya tunjukkan lagi. Buka, Bu, di dalam ini. Kejadian 8 nomor 21, Bu. Ini ya. Bisa nggak diterima akal ini? Kejadian 8 nomor 21, saya bacakan. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecil, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Pertanyaan saya, Bu, kejadian ini kan kitabnya Musa. Dari mana Musa tahu Tuhan berfirman dalam hati bunyinya seperti ini, Bu? Ya kan diilhami, dituntun, dibimbing. Ya, Alkitab, nanti dulu saya jelaskan, Bu. Alkitab itu yang menulis 40 pria-pria. Paham nggak sih, Bu? Paham nggak sih, Bu? Musa ini Tuhan atau manusia sebenarnya? Manusia yang diberi Dia tahu dari mana Tuhan berfirman dalam hati bunyinya seperti ini, Bu? Ya kan dibimbing dia, penulisannya itu dibimbing sama Tuhan. Bu, Tuhan berfirman dalam hati. Ibu berkata-kata dalam hati, tiba-tiba saya ngomong, saya tahu. Dari mana saya tahu, Bu? Ibu bilang diilhami. Yang namanya diilhami, Bu, ketika Tuhan langsung berfirman. Itu yang diilhami, Bu. Iya, dibimbing. Nah, Tuhan ini berfirman dalam hati, dia ngomong di dalam hatinya, Bu. Ya diperintahkan untuk nulis begitu. Bu, langsung dia tulis ketika Tuhan berfirman dalam hati. Coba Anda baca deh. Gimana Ibu ini? Tuhan berfirman dalam hati. Ketika Tuhan berfirman, mencium persembahan itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Aku akan mengutuk bumi. Aku tidak akan mengutuk bumi. Dari mana Musa tahu? Perkataan Tuhan itu seperti ini. Orang dia ngomong dalam hati kok. Ibu bilang diilhami. Beda yang diilhami, Bu. Iya, Musa itu ketika mau katanya seperti Bu? itu. Menulis apa, Bu? Menulis ayat-ayat. Tapi dia kan ngomong dalam hati Tuhannya. Ya, yang suruh kan dibimbing ketika dia nulis seperti itu, dituntun sama Tuhan. Bu, Tuhan menuntun dia untuk menulis sementara dia ngomongnya dalam hati, Bu. Paham gak sih, Bu? Enggak paham. Enggak, masuk. Ini, Bu. Contoh ya, saya buat satu contoh analogi yang mudah deh. Saya suruh Bu Fema ngambil pulpen dengan ngambil kertas. Itu saya tuntun kan? Bu Fema tuliskan. Oke, Bu Fema udah siap ini menulis. Apa yang mau tulis, Bu Nora? Saya ngomong dalam hati. Anda menunggu saya terus. Terus Anda tuliskan di situ. Nora pengen makan cilok yang dijual si Firman. Nah,
Ibu ngomong. Ini ya Bu Bu Nora ingin makan cilok yang dijual oleh Firman. Loh, Ibu tahu dari mana? Kan saya ngomongnya dalam hati. Nah, ini maksud saya, Bu. Anda mengatakan Tuhan menuntun Musa. Bagaimana mungkin tuh Musa langsung menuliskan sementara Tuhannya masih berfirman dalam hati? Ya, Musanya itu pas nulis ya tulisnya seperti itu bunyinya. Dia paham gak sih Bu? Kita Ibu Fema ya. Inilah saya bilang ya, Kristen ini ya, memaksakan sesuatu yang tidak masuk logika. Sudah dibuat contoh, tetapi tetap ngotot. Ya memang tulisnya seperti itu mau gimana? Terus mau dihapus. Makanya bukan soalnya mau dihapus. Nah, inilah Kristen tidak mau kritis dengan kitabnya. Kalau ada Al-Quran seperti itu, akan dipertanyakan kepada para ulama. Ini maksud saya, Bu. Ya kalau Kalian aku sih tidak mau begini, Bu. Kalian ini Kristen tidak mau kritis dengan kitabnya. Ketika ada yang mengatakan seperti ini, ya ini mungkin dia ilhami. Di mana tertulis dia dituntun, Bu? ada ayat yang mengatakan semua tulisan diilhami oleh Allah. Bu, saya percaya diilhami. Yang namanya pewahyuan diilhami kepada nabi dan rasul. Satu, itu ada dipakainya malaikat, seorang malaikat untuk penyampai wahyu disebut malaikat Jibril. Ada yang dari mimpi, Bu. Nabi Yusuf alaihissalam itu mendapatkan wahyu itu dari mimpi, Bu. Ada yang seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan saya tidak menyangkal bahwa Musa ini penyampai wahyu. Tetapi masalahnya, bagaimana mungkin Musa bisa tahu isi hati Tuhan, Bu? Bukan Musa tahu isi hati Tuhan, tapi suruh menulis bahwa apa yang ditulis Musa, Bu? Tuhan berfirman dalam hati kok. Gimana? Ibu udah dibuat satu contoh tetap ngeyel. Ya, disuruh nulis seperti itu kata-katanya. Dia gimana dia mau nulis, Bu, sementara Tuhan itu ngomongnya dalam hati. Ya Allah, ya Robi. Kan disuruh. Ya Musa disuruh tulislah seperti ini. Bagaimana? Cuman dia kok sekarang saya tanya. Yang di dalam kejadian tadi, di mana Tuhan itu ngomong sama Musa? Kalau ketika menulis itu kan ada yang namanya Roh Kudus. Aduh, Bu, mana ditulis itu ada Roh Kudus, Bu? Ya tadi ayatnya kan mengatakan semua tulisan. Coba baca lagi, Bu. Baca lagi. Ibu yang baca sekarang. Saya malas. Ibu baca. Bu. Coba baca. Ketika Tuhan mencium persembahan, di mana situ Roh Kudus yang menuntun si Musa? Udah sering saya baca itu. Tetapi udah baca lagi, Bu. Kalau udah sering. Ibu ngotot udah sering, tetapi Ibu baru dengar ini. Enggak baru dengar. Itu kan setelah kejadian air bah turun itu kan. Saya tahu ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Di mana di sini dikatakan si Musa dituntun oleh Roh Kudus, Bu? Ya disuruh nulis kata-kata seperti itu loh, Bu. Bu, Ibu paham gak sih yang tadi saya buat analogi contoh? Ketika saya suruh Bu Fema ngambil pensil, pulpen dengan kertas, baru Bu Fema saya suruh tulis. Saya tapi ngomongnya dalam hati. Apa yang mau Ibu tulis kalau saya ngomong dalam hati, Bu? Sama seperti ini. Tuhan berfirman dalam hatinya. Paham gak sih, Bu? Kok lucu Ibu ini ya? Ya orang Musa disuruh nulis begitu, ya kita baca aja. Berarti ini, Bu, artinya imani aja. Mau salah. Bukan imani aja. Kita nggak ada kata-kata imani saja. Oh, buktinya begini, Bu. Dari mana Musa tahu isi hati Tuhan? Orang disuruh nulis seperti itu kok Ibu nggak paham juga. Nah, kalau Ibu berarti saya akan ngomong, Bu, biar Ibu nulis, bener nggak? Ya buktinya tertulis seperti itu gimana? Nah, buktinya ini Tuhan ngomong langsung sama Musa atau Tuhan ngomong di dalam hati? Tuhan memerintahkan Musa nulis seperti kata-kata tadi. Tuhan di sini di dalam Kejadian 8:21, dia berfirman kepada Musa langsung atau berfirman di dalam hati, Bu? Berfirman kepada Musa supaya nulis seperti itu ayat itu kan? Coba baca, Bu. Aduh, ini Ibu ini nggak baca, tapi katanya saya tahu. Ibu dari tadi buka kertas apa, Bu? Buku togel? Bukan, cicilan. Dari tadi dia saya dengar buka kertas, disuruh baca nggak mau. Bingung saya nih Ibu ini. Saya suruh baca ini. Iya. Allahu Akbar. Tadi saya jangan baca dalam hati, Bu, ya, karena kami tidak tahu, Bu, itu beda, Bu. Jangan baca dalam hati. Gitu. Iya, kami nggak tahu gitu. Ini salah satu contohnya aja nih. Gila. Musa Tuhan berfirman kepada Musa langsung atau di dalam hatinya? Ibu berkata, berfirman langsung kepada Musa. Coba baca baik-baik deh. Nanti dibilang pula saya yang memelintir data. Baca, Bu. Dan Allah mulai mencium bau yang harum dia, maka Allah berkata dalam hatinya, aku tidak akan pernah lagi mengutuk tanah karena manusia, karena keinginan hatinya manusia selalu jahat sejak kecil. Aku tidak akan pernah lagi
mengutuk semua makhluk hidup seperti Bunda, yang sudah bau. kulakukan. Bukan harum, baunya tuh harum bukan bau. Kok gitu nutup? Harum, baunya tuh harum bukan bau. Gitu pula kok. Lanjut Iya, lagi. bau harum, bau harum. Harum iya. Bau harum. Pertanyaan saya, Tuhan berfirman dalam hati atau tidak, Bu? Tuhan berfirman kepada Musa. Di dalam hatinya dia ngomong atau tidak, Bu? Ya, itu tulisan kalimat seperti itu kan yang Saya mungkin bertanya di dalam hatinya atau tidak, Bu? Jawab aja. ya di dalam hati. Nah, jadi dia langsung ngomong sama Musa atau cuma di dalam hati? Yang ngomong lah. Iya, ngomongnya langsung kepada Musa atau berfirman dalam hati? Allah berfirman kepada Musa. Ngomong langsung atau di dalam hati? Ya, ketika Tuhan Ngomong membimbing langsung Musa. atau di dalam hati, Bu? Susah kali jawabnya. Lah, nulisnya kalimat seperti itu. Musa disuruh menulis kalimat seperti itu, Bu. Nah, ketika Musa disuruh seperti itu, Tuhan ini ngomong langsung atau berfirman dalam hatinya? Orang disuruh nulis kalimat seperti itu. Saya bertanya, ketika menulis firman isinya seperti itu, ini Tuhan berfirman dalam hatinya atau langsung ngomong? Tuhan berfirman, kan begitu? Dalam hatinya atau tidak? Iya, dalam Bolak-balik lagi. Ya, tulisannya dalam hati. Tulisannya memang berkata dalam hati. Nah, dari mana Musa tahu isi firman Tuhan seperti itu kalau Tuhan itu ngomong dalam hatinya, Bu? Nah, itu selanjutnya dikatakan bahwa Tuhan tidak akan memusnahkan. Saya tidak tanya isi firmannya, itu kan isi firman. Yang saya tanya, dari mana Musa tahu? Ini loh Bu, isi ini Bu firman contohnya. Tuhan itu Gini seperti contohnya. itu, Bu, sementara di dalam tolong hati. tolong bacakan Ibu Bible ya. Galatia 1 pasal ke-1, tapi dalam hati. Kira-kira Kak Nora tahu nggak? Coba. Ya, untuk dipahami kan? Coba. Tapi maunya yang ini aja lah, Bu, yang Kidung Agung nomor 7 aja. Anjay. pujian-pujian itu ya Nabi. Pujian apa, Bu? Yang Ujian apa, Bu? dari dalam montok aku ingin memegang gugusannya, Bu. Aduh. Apa lagi? Iya, memuji itu gadis sulamat Bu, itu kan. kasihan, Bu. Kalau untuk nenek-nenek, payudaranya udah nggak montok, Bu. Kasihan lah. Nah, itu kalimatnya kan untuk siapa? Untuk gadis kok itu, memuji gadis yang mau dinikah, mau diambil istri nggak mau. Saking cantiknya, saking molehnya, montoknya gitu kan. Bukan, Bu. Sekarang poinnya Kejadian 8:21. Itu saja pertanyaan saya. Dari mana Musa tahu isi firman Tuhan seperti itu? Sementara Tuhan tidak langsung ngomong. Dia berfirmannya dalam hati. Loh. Kan kalimat itu, Bu. Kalimat itu yang disuruh Tuhan menulis seperti itu. Kalimatnya. Sekarang begini deh. Ibu, silakan terka apa yang saya ngomong. Kan dalam hati itu. Nah, tahu, Bu? Udah tahu, Bu? Nah, apa, Bu? Ya, aku nggak tahu lah, aku bukan Musa. Ini kan lagi membahas tulisan Musa yang diilhami sama Tuhan. Jadi diperintahkan nulis apapun ya tinggal nulis aja. Seperti halnya Daniel itu dia nulis aja. Angeleram tuturamu Sudah dibilang dalam hati. Ya, Ibu dari Deno mana, Bu? Aku Kristen sejati. Saksi Yehova. Oh, Kristen sejati. Kristen sejati, Unitarian. Bapak-bapak, ibu-ibu, dengarkanlah suara saya di dalam hati. Dengarkan suara hatiku. Izinkan cinta. Bentar. Aku tahu, bentar. Hah? Aku tahu. Kau lagi merindukan si gondrong kan? Aku tahu. Iya kan? Aku tahu. Kamu salah, Fergudo. Kamu salah. Ya. Salah, Roma. Oh iya. Baik, Ani. Lanjut. Coba Kanora ngomong lagi, aku tahu deh. Coba Kanora ngomong. Aku tahu deh. Aku Udah. tahu. Udah. Apa aja? Nggak tahu Bunda Neng ini kresek-kresek gitu loh. Kak Fema lagi baca apa itu? Enggak, aku tahu deh. Dia itu pengen teriak-teriak nyanyi, wow gitu sekencang-kencangnya. Wow, what happened gitu loh. Oke, Ibu mungkin mau ada yang Aku tahu. Aku tadi ngomong apa? Aku tahu. Apa coba? Cukup aku dan Allah yang tahu, J.
Suka-suka mula. Ibu Fefe, Fefe mah, astagfirullahaladzim, ya Allah, maaf Bu, ya Allah. Maaf Bu, maaf. Silakan Bu. Ya, gimana? Maaf Bu, ya sengaja tadi. Ya Ibu silakan. Sengaja pula katanya. Oh, Kenapa iya ya. mau- Oh iya. Iya, silakan. ayat mana lagi yang mau dibahas? Selain Kejadian 1 ayat 1. Ya, saya Silakan, rasa Kakak Nara. dari dua data itu aja saya rasa udah tidak perlu lagi kita bahas yang lain lagi tambah kacau. Kalau dipelajari, dibaca dengan seksama nggak ada yang kacau, Bu. Oke, Matius 27 coba buka Bu. Ayo Bu. Dia ada Bible kok itu. Ya, Matius 27 Ibu baca dari mulai data nomor 50 sampai 53. Silakan baca Bu. Di Ayo, Bu. Matius 27. yang sudah ada Bang Jai aja. Nah, silakan Ibu aja dulu. Ibu Nanti aja kan Ibu ini. Kita Karena nanti Ibu kita dari ini. tadi kami bacakan kayak seolah tidak apa. Ujungnya Ibu yang jadi baca sendiri. Saya sudah hafal itu, Bu. Matius 27 nomor 50 sampai 53. Aries. Aries, diam Aries. Jawablah kamu dengan hati. 50 sampai 53. Ya, Iya. 50 sampai 53. Lalu Yesus berseru lagi dengan suara keras dan meninggal. Tiba-tiba tirai di tempat suci robek menjadi dua dari atas sampai ke bawah, dan bumi berguncang dan bukit-bukit batu terbelah. Makam-makam pun terbuka dan banyak jenazah dari orang suci yang sudah tidur dalam kematian terlempar keluar. Dan Ngeri kali Bang. dilihat oleh banyak orang setelah Yesus dibangkitkan, orang-orang yang berada di dalam daerah makam-makam itu masuk Nah, ke ke kota dalam suci. kota kudus, ya kan? Oke. Pertanyaan saya, Bu. Ya, sekarang di mana orang-orang soleh yang sudah pada bangkit pada waktu itu, Bu? Ke surga. Dia masuk ke kota kudus, Bu. Ke surga pula kata Ibu. Ya, jadi kalau gini, kalau di Bible sebenarnya yang masuk surga itu hanya orang-orang kudus atau orang-orang suci saja. Tapi katanya baru Yesus yang ada di surga, Bu. Yesus, penghuni surga itu awal-awalnya adalah Yesus, Allah Bapa, dan para malaikat. Itu keluarga Allah di surga itu ya. Nah, sekarang saya tanya, orang-orang soleh yang pada waktu itu bangkit, itu kemana, Bu? Ke surga. Ada saksi? Ada ayatnya. Bukan, orang-orang soleh yang dituliskan oleh Matius itu kan pada bangkit semua, Bu. Siapa saksi yang melihat orang-orang soleh itu, Bu? Kalau bangkit itu kan bukan tubuh seperti ini, Bunda. Jadi yang bangkit ini apanya, Bu? Ketika masuk surga itu adalah rohnya. Saya tanya yang bangkit yang dari kubur, yang di dalam Matius tadi. Ya, bangkit seperti Yesus kan bangkit juga masih kelihatan, sama masih kelihatan bisa Nah, seperti siapa saksi yang melihat orang-orang soleh pada waktu itu bangkit, Bu? ya orang-orang pada waktu itu ya di sana lah, bukan yang pada zamannya waktu itu ya. Ya Pada siapa? pada zamannya pasti ada saksi lah. Nah, cerita Matius ini apakah sama dengan Markus, Lukas, Yohanes, Bu? Ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah 4 Injil yang Sama apa tidak? menulis tentang Yesus, semua Oke, tentang pertanyaan Yesus. saya. Di mana Lukas, Yohanes, dengan Markus juga menuliskan terjadinya kebangkitan orang-orang soleh? Di ayat itu tadi. Iya, selain dari Matius. Karena begini, Bu. Matius, Lukas, dengan Yohanes, Matius, Lukas menceritakan tentang kelahiran Yesus. Matius, Lukas, Yohanes menceritakan tentang kematian Yesus juga. Tapi, kenapa ketika Matius menuliskan terjadinya kebangkitan orang-orang soleh, kenapa Markus, Lukas, Yohanes tidak mencatatkan, Bu? Ya kok bertanya kepada saya. Ya Allah. Kan saling melengkapi mereka, Bu. Apa, Bu, yang mau dilengkapi, Bu? Sekarang mana penulisannya Markus, Lukas, Yohanes yang membenarkan pernyataan dari Matius bahwa ada orang-orang soleh pada waktu itu juga bangkit? Ya kan keempat-empatnya itu saling melengkapi. Ada yang menulis Bu, dari Ibu sisi paham nggak Yesus. melengkapi, Bu? Ibu paham nggak melengkapi? Kalau Iya. melengkapi tuh, Bu, ketika satu menuliskan, dilengkapi lagi dengan data-data dari yang lain. Ada nggak data-data lain yang membenarkan penulisan Matius? Ya karena udah ditulis ya tidak ditulis lagi. Loh, terus kenapa di dalam Matius, Markus, di dalam Matius, Lukas, Yohanes menceritakan tentang kebangkitan? Ya kebangkitan, kematian.
Iya, menyelipkan. tapi kenapa cuma Matius yang menuliskan tentang kebangkitan orang-orang soleh? Kenapa yang lain tidak? Ya aku nggak bisa jawab. Oh ya udah. Aku harus riset dulu. Aku harus riset dulu, Bu. Nanti kita ketemu lagi pas aku masuk room lagi ya. Oke, siap, Bu. Aku Nggak riset apa-apa. dulu. Dipertanyakan itu sama Pak Pendeta yang S1, S2, S3, S-Kampret. Dijelaskan. Kenapa bisa? Makanya saya bilang Kristen ini tidak kritis kepada Bibelnya. Apa yang tertulis itu ya udah tertulis, tapi nggak mau difikirkan. Kenapa bisa seperti ini, yang ini tidak bisa gitu loh. Kenapa jadi Islam yang kritis? Bukan kami mau mengganggu. Makanya yang saya bilang, Allah menciptakan akal untuk difungsikan. Ketika akal tidak difungsikan ya seperti ini jadinya. Ya udah itu yang tertulis, Bu. Itu yang tertulis, Bu. Ya kami cuman imani yang tertulis. Salah apa enggak? Ya kami nggak mau tahu gitu loh. Nah ini salahnya, Bu. Contoh, Matius menceritakan di mana letak posisi Maria waktu itu melahirkan. Berbeda dengan Lukas. Berbeda, Bu. Nah itu maksud saya. Bahkan tentang kebangkitan Yesus saja, ketika datang Maria Magdalena, ceritanya sudah berbeda juga. Terjadi gempa bumi, datang Lukas, Yohanes tidak menceritakan terjadi gempa bumi. Di dalam Matius dikatakan seorang malaikat datang, tetapi di dalam Lukas dikatakan 2 malaikat yang datang. Ini mana yang benar? Semua benar. Semua benar. Loh, yang benar 1 atau 2 malaikat, Bu? 1 malaikat. Loh, tapi Lukas mencatatkan 2 malaikat. Gimana sih, Bu? 1 malaikat kalau yang saya baca. Tapi Lukas mencatatkan 2 malaikat, Bu. Yohanes ya. Iya. Terus Matius mencatatkan terjadinya gempa bumi. Kenapa Lukas Yohanes tidak terjadi gempa bumi tetapi batu sudah terguling? Di dalam Matius dicatatkan katanya malaikat yang menggulingkan batu. Tetapi di dalam Yohanes dikatakan batu itu sudah diambil. Ini gimana ceritanya, Bu? Dan malaikat sudah ada di dalam. Makanya digulingkan. Ya, yang benar digulingkan atau terjadi gempa bumi dulu, Bu? Gempa bumi itu ketika Yesus setelah 1 jam sampai 3 jam mati, baru itu gempa bumi yang disaksikan oleh serdadu-serdadu Romawi yang menyaksikan. Oke, Bu, baca ini, Bu. Kita nggak usah apa deh. Saya mau pakai data aja, Bu. Matius 28. Nah, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya. Nah, ini ya, itu dalam Matius. Sekarang kita lihat di dalam Yohanes, Bu. Yohanes 20, Bu. Kita baca. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Ini hanya Maria Magdalena. Dan melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Tidak ada terjadi gempa bumi, Bu. Tidak ada datang malaikat untuk menggulingkan. Ibu paham nggak arti kata diambil? Bedakan diambil, bedakan diguling. Kalau diguling, Bu, ini saya gulingkan. Kalau diambil, Bu, ini saya ambil. Nah, di dalam Yohanes 20 apa dikatakan? Pergilah Maria Magdalena, ini Maria Magdalena saja, ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Yang benar yang mana, Bu? Terjadi gempa bumi, datang seorang malaikat. Dan katanya di sini, Bu, ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang. Sementara di dalam Matius tadi, Bu, tidak ada Maria Magdalena lari kepada Simon Petrus. Mana yang benar, Bu? Empat-empatnya benar, nggak ada yang salah. Matius, Markus, Lukas, Yahya itu. Satu contoh begini, Bu, ya. Ini saya membuat satu perumpamaan contoh lah. Suami saya. Ada 3 orang mengatakan begini, Bu. Bu Nora, saya melihat suami Ibu kemarin di dalam mall bersama perempuan lagi makan. Terus yang kedua, Bu Nora, saya melihat suami Ibu kemarin ya di depan mall lagi duduk berdua sama perempuan. Yang ketiga, Bu Nora, saya melihat suami Ibu di parkiran mall bersama seorang perempuan ya, lagi di samping mobil. Intinya apa di situ? Laki saya bersama seorang perempuan. Posisi tepatnya sebenarnya di mana? Di dalam mall, di luar mall, atau di parkiran? Mau saya terima cerita tiga-tiganya ini? Sebenarnya di mana? Tapi poinnya apa? Poinnya ya sudah terguling. Loh, poinnya kalau poinnya sebentar, Bu. Poinnya suami saya sama perempuan. Poin di situ intinya Yesus bangkit. Ya, itu dia intinya Yesus bangkit dan nah, ini yang salah, Bu. Kalau Ibu dikasihkan seperti itu, contoh ya, ini salah satu contoh lagi. Anak Ibu, sebentar, ini maaf. Anak Ibu mati.
Saksi pertama mengatakan dia dibunuh pakai pisau. Saksi kedua mengatakan dia dipukul pakai benda tumpul. Saksi ketiga mengatakan ya dia dikeroyok. Tapi intinya anak ibu mati. Pertanyaannya, sebenarnya matinya karena apa? Yesus bangkit. Cara kebangkitan Yesus sebenarnya seperti apa? Begitu loh, Bu. Ya, Makanya saya katakan, ini kalau intinya kan itu sudah terbuka, entah itu yang buka tidak, itu Bu. Bukan diambil intinya. atau dibuka Kalian atau kalau menjadi sumber kebenaran, ya harusnya menceritakan benar lah, Bu. ya semuanya benar kok. Bagaimana benar terjadi gempa bumi? Kata Matius, seorang malaikat menggulingkan. Sementara di dalam Yohanes tidak terjadi gempa bumi. Hanya Maria Magdalena yang datang seorang diri. Dia lihat kuburan Yesus, batunya sudah diambil, bukan digulingkan. Yang benar yang mana? Ya yang nulis Maria Magdalena bilang batunya udah diambil, kenapa bilang diambil? Ya intinya kan sudah nggak ada itu tutupnya, itu kan berbentuk kayak gua gitu. Yohanes yang menuliskan, Bu. Iya. Yang benar yang mana? Di dalam Yohanes dikatakan Maria Magdalena saja. Tetapi kenapa di dalam Matius yang datang ke kubur Yesus Maria Magdalena dan Maria yang lain? Berarti ada beberapa Maria. Kenapa Ada berbeda? 3. Ya, sebenarnya yang datang ke kubur Yesus Maria Magdalena sendiri atau tidak, Bu? Semua berdatangan sih sebenarnya, cuman mungkin Kenapa Yohanes tidak menuliskan Maria yang lain, Bu? Cuman Maria Magdalena. Jangan bilang, Bu, semuanya sebenarnya. Nah, kita buka di dalam Lukas ya, Bu ya. Saya buka lagi nih ya. Bentar. Ini kita buka, Bu, di dalam Lukas. Ini yang lucunya lagi, Bu. Lukas 24. Oke, saya buka ya, Bu. Lukas 24. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu. Tunggu dulu. Ini tidak lengkap ya di sini. Diambil di Alkitab Sabda saja. Oke. Ini ya. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur Yesus, membawa rempah-rempah yang disediakan. Dan setelah mereka masuk, mereka tidak mendapatkan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu tiba-tiba Yakobus serta Salome. Pertanyaan saya, kenapa Matius tidak mencatatkan bahwa Salome juga ikut? Cuma dikatakan Maria Magdalena dan Maria yang lain. Kenapa Lukas tidak mengasih tahu siapa yang datang? Kenapa di dalam Yohanes cuma Maria Magdalena saja? Yang benar yang mana, Bu? Markus mencatatkan Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dengan dengan Salome. Yang bingungnya kenapa ibunya tidak ikut datang ziarah ya? Ibu kandungnya sendiri ya? karena dia udah kelelahan jadi disuruh Yohanes. Dari mana, Bu? Tertulis bahwa Maria ibunya Yesus kelelahan makanya dia tidak ziarah, Bu. Ketika Yesus mau disalibkan itu kan diserahkan ke Yohanes. Jadi dilindungi sama Yohanes. Di mana, Bu, diserahkan kepada Yohanes? Iya, disuruh. Ada kok ayatnya. Di mana? Di mana Yohanes ada di depan salib Yesus, Bu? Bukan di depan salib, tapi masih di hadapan Sanhedrin, masih di hadapan mau diadili sama Pilatus itu. Apaan sih? Kan dibawa ke Pilatus dulu sebelum di... Betul. Kita nggak larikan ke situ, Bu. Ya kan detik-detik sebelum disalib. Yang saya tanyakan tadi tuh kenapa Maria Magdalena, ya, Maria ibu Yakobus dengan si Salome, kenapa si Salome ini tidak dicatatkan oleh Matius dengan Yohanes? Ya jangan tanya sama saya. Tanya sama siapa, Bu? Ya baca aja yang tertulis, empat-empatnya semuanya benar, gak ada yang salah. Dari mana ibu membenarkan itu? Apa dasar ibu membenarkan semuanya benar? Ya karena tadi semua yang menulis Alkitab itu diilhami oleh Allah. Sekarang bertanya, Bu, yang benar yang mana? Terjadi gempa bumi atau tidak? Ada terjadi gempa bumi, tapi yang menjadi saksi-saksinya itu serdadu Romawi yang nangkep dia, yang menyaksikan dia mati. Saya bertanya, kalau memang Matius membenarkan terjadi gempa bumi, kenapa Yohanes tidak menulis gempa bumi, Bu? Ya karena udah ditulis, mungkin jadi udah nggak ditulis lagi. Namanya juga saling melengkapi, Bu. Saling melengkapi apa, Bu? Kalau Matius mencatatkan
mencerminkan terjadinya kebangkitan massal pada waktu itu. Kenapa Markus, Lukas, Yohanes tidak mencatatkan terjadinya kebangkitan massal? Ya tanya Tuhan aja lah kenapa nggak mengilhami mereka begitu. Aduh, ya Allah. Jadi karena itu Ibu mualaf. Bukan karena itu, Bu. Ya, bukan karena itu saja, Bu. Anda tuh harus kritis lah. Salah satu contoh, Bu, ya. Yang terjadi ketika Anda kerja lah. Anda mempunyai suatu perusahaan. Pasti ada yang namanya audit keuangan. Ya. Itu laporan keuangan. Apa nggak mungkin Anda tidak berteliti betul? Itu sajalah dulu satu contoh, Bu. Bagaimana mungkin ya, itu yang tertulis ya udah. Income-nya begini, yang keluar begini ya udah gitu loh. Firman Allah beda sama pekerjaan-pekerjaan manusia. Ini satu contoh kecil dalam kehidupan, Bu, apalagi soal keimanan. Ini maksud saya, kehidupan saja kita bisa harus kritis. Apalagi soal keimanan kita, Bu. Itu loh maksud saya. Saya membuat analogi. Yang mana analogi ini bisa diterima. Ketika Bible Anda dengan periwayatan penulisan kebangkitan saja sudah berbeda, terus Anda mengatakan, ya itu aja yang tertulis. Lah, kalau begitu begini aja, Bu. Anda mempunyai suatu perusahaan, ketika nanti akhir bulan mau tutup buku, ya mereka mengaudit semua keuangan, ya udah terima aja. Mau income-nya berapa, mau pengeluaran berapa, kerugian dengan keuntungan tidak usah dipikirkan. Pokoknya tertulis itu tertulis gitu loh. Ini maksud saya kehidupan kita aja kita harus kritis, Bu. Apalagi soal keimanan. Karena apa? Hidup di dunia ini hanya sementara. Keimanan ini yang harus kita kritis. Karena itu yang akan menjadikan kita nanti masuk surga atau neraka. Itu maksud saya, Bu. Paham ya? Ini mana yang lain ini? JJ? Bang Indra, Assalamualaikum. Kaneng? Ustadz Miftah? Iya. Ini berisik banget di majelis. Ya nggak apa-apa. Mana si Jai? Jaya lagi sholat mungkin, Kak Nora. Ya aku agak lelah. Ini Kak Fema, sebetulnya pernyataan Kak Nora bisa dimengerti ya, bisa masuk akal, akan tetapi